Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, Masjid At-Taqwa Sawahan nggih. Sehat sedanten nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-15. Yang puasanya hari Ahad berarti sudah masuk hari ke-15, dan yang puasanya hari Sabtu berarti sudah 16. Sebuah perkataan hikmah yang biasa kita dengar ketika sudah memasuki separuh dari Ramadan. Dhahaba nisfu Ramadan wa baqiya niswahu dhahabun. Dhahaba nisfu Ramadan, dhahaba yang pertama di sini artinya pergi. Telah pergi setengah dari bulan Ramadan. Wa baqiya nisfuhu, dan tersisalah separuhnya lagi dhahabun. Dhahab yang kedua artinya adalah emas. Nah, jadi kalau sudah Ramadan itu sudah kelong separuh, tinggal separuh niku masa keemasan. Atau bisa dibilang semakin tua niku semakin berbobot. Saya tua saya berbobot. Kados emas niku nek saya tua saya larang gitu. Nah, maka dari itu kita sudah selayaknya semakin menjelang akhir niku semakin meningkatkan amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan Bapak Ibu. Sampun pirang juz niki misalkan. Paling enggak harus sudah juz 15 paling minimal. Nek ajeng khatam sekali dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah masjid kula tadi malam sudah khataman gitu. Sudah khataman sekali gitu. Jadi nanti tinggal sisanya baleni meleh gitu. Biasanya nek iktikaf niku saya cepet le khatam gitu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit berbicara mengenai kejujuran dan ketulusan kita dalam berislam. Ini penting sekali karena inti dari keikhlasan itu ya ketulusan. Ikhlas ini nggih tulus, jujur. Itu dari hati yang terdalam atau tidak. Kita itu percaya kepada Allah atau semata-mata hanya di mulut saja. Makanya orang munafik itu nggak bisa dikatakan tulus keimanannya, jujur. Kenapa? Karena hanya sampai di mulut saja keimanannya, sampai di kerongkongan saja.
tapi hatinya itu nggak seneng sama Islam. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, ini yang jadi pijakan kajian kita kali ini. Ini ada saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin, tapi dengan sedikit tambahan dari saya, ada hadis yang saya sisipkan gitu. Babus sidqi, bab mengenai ketulusan dan kejujuran. Allah mengatakan, berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kalau kamu memang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang jujur, yang siddiq. Wa kunu ma'as shadiqin. Duduklah engkau itu bersama orang-orang yang shadiq. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang senantiasa mengatakan kejujuran, tidak pernah berbohong. Kenapa kok Abu Bakar itu dapat gelar as-siddiq, Bapak Ibu? Karena keimanan Abu Bakar itu, nek ditimbang sama iman seluruh makhluk yang ada, itu lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di saat semua penduduk Mekah itu mendustakan Rasulullah, Abu Bakar berdiri sendirian untuk membela Rasulullah. Ketika datang kabar mengenai Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, saya itu semalam diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju ke Syam, kemudian dari Syam menuju langit ketujuh Sidratul Muntaha, kemudian dikembalikan lagi ke Syam, kemudian dikembalikan lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Semua orang tertawa. Nah, akhirnya kita dapat bukti mengenai gilanya Muhammad. Iki wong edan iki, mosok perjalanan Mekah Syam yang biasanya ditempuh 40 hari, sebulan luweh 10 dino, kok iso-isone ditempuh dalam waktu 1 malam. Ini genah-genah nggak tebus ini. Maka berdirilah Abu Bakar membela Rasulullah dengan mengatakan, jangankan cuman ke Syam, wong tiap hari wahyu dari langit ketujuh turun ke bumi saja saya percaya kok gitu. Nek cuman sini Syam itu bagi Allah sangat mudah. Akhirnya keimanan Abu Bakar itu adalah keimanan yang paling mantap, yang paling jujur dari lubuk hatinya, bahwa membenarkan semua yang datang dari Rasulullah, walaupun mungkin nggak masuk akal, walaupun mungkin menurut kita nggak cocok untuk diterapkan hari ini gitu. Tapi yang penting Abu Bakar mengatakan, meyakini bahwa ngendikane Rasulullah ngono ya wis ngono wae gitu. Nah, inilah iman yang tulus, iman yang memang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Nek jenengan ketika Allah memerintahkan sesuatu kok masih berat untuk mengerjakannya, itu berarti masih ada penyakit di dalam hatinya. Nah, sebuah hadis mengatakan, anna rajulan minal a'rabi ja'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui. Arab niku wong Arab ning pelosok itu, dari kampung. Datang menemui Rasulullah, kemudian mengatakan, amantu bika ya Rasulullah, atau fa amana bihi wattaba'ahu. Dia mengikrarkan keimanannya di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengaku engkau sebagai nabi saya dan Allah sebagai Tuhan saya. Maka saya ingin mengikuti Anda. Kemudian dia mengatakan, uhajiru ma'aka. Saya ingin berhijrah
bersamamu wahai Rasulullah. Saya ingin pergi meninggalkan kampung saya, meninggalkan seluruh harta saya demi mengikutimu wahai Rasulullah. Saya ingin ikut gabung jenengan pergi ke Madinah. Maka Rasulullah fa'ausa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabih. Maka Rasulullah memanggil sebagian dari para sahabatnya dan memberikan nasihat kepada beliau-beliau. Apa nasihatnya? Ini tolong dibarengi hijrahnya. Jadi Rasulullah karena saat itu belum hijrah. Jadi Rasulullah niku hijrahnya paling keri dewe. Memang pimpinan itu nggak boleh ninggalkan anak buah gitu. Pimpinan itu harus memastikan anak buahnya semuanya selamat. Nah, Rasulullah niku hijrahnya paling keri. Sehingga laki-laki desa tadi disuruh hijrah bersama para sahabatnya lebih dulu, dan sahabatnya dinasihati agar ini dijaga ya. Teman kalian ini yang masih baru ini tolong dijaga agar bisa hijrah bareng ke Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah, kemudian Rasulullah sudah tiba di Madinah, ikut semuanya sudah hijrah di Madinah. Falamma kanat ghazwatun ghanama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabiyan. Kemudian terjadilah sebuah peperangan. Dan peperangan ini diikuti oleh seluruh kaum muslimin atau sebagian besar dari kaum muslimin, termasuk laki-laki desa tadi. Dia ikut bergabung perang dengan Rasulullah. Nah, alhamdulillah perangnya menang. Sehingga kalau menang, harta rampasan perang itu dikumpulkan, itu namanya ghanimah. Ghanimah niku halal hukumnya. Harta rampasan perang itu halal. Dan itu tidak dihalalkan untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nek nabi dulu, nek perang niku ghanimahnya dikumpulke, tapi nggak boleh dimakan, dalam artian tidak boleh dimanfaatkan, dibakar. Nah, khusus umat Islam, ghanimahnya itu boleh dimanfaatkan, masuk ke kas negara. Kemudian oleh Rasulullah dibagi-bagi gitu, sing perang yang ngagem kuda niku jatahe telu gitu, sing ngagem sing boten pakai kuda ya satu bagiannya sahamnya gitu, dibagi-bagi. Sehingga ketika Rasulullah membagi itu, karena si Arab Badui tadi ikut perang, Rasulullah ngasih bagian ke dia. Kemudian diamanahkan ke petugas, ini tolong dikasihkan ke si fulan. Nah, kemudian petugas yang membagi ghanimah ini mendatangi orang Arab Badui tadi. Dia itu sedang menggembalakan unta-unta para kaum muslimin gitu. Jadi dia itu kerjaannya niku ngangonke gitu. Nah, jadi dia suatu ketika sedang di padang pasir, sedang ngangon unta, merawat unta, kemudian datang utusan Rasulullah bawa ghanimah. Kemudian dikasih, ini ghanimah bagianmu. Nah, kemudian dia bertanya, ini apa? Gitu. Kok banyak sekali? Ya, ini adalah kismun qasamahullahu au qasamahu rasuluhu laka. Ini adalah bagian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi-bagi untuk kamu. Maka dia langsung ngambil bagian itu, kemudian langsung faja'a bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil kemudian langsung dibawa ke Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ma hadza, apa ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qasamtuhu laka, itu bagianmu yang aku bagi untuk kamu. Semua kaum muslimin sudah dapat. Maka dia mengatakan, ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah.
Saya ini mengikuti engkau, saya ini berislam, saya ini hijrah dari kampung menuju Madinah, ngetot jenengan, saya enggak nyari ini. Padahal itu halal bagi dia, tapi dia enggak mau. Saya enggak mau ini wahai Rasulullah, saya enggak nyari ini. Tapi walakin ittaba'tuka ala an urma ilahahuna. Ini Bapak Ibu, perkataan yang luar biasa. Wahai Rasulullah, saya ini ingin mengikuti Anda dengan harapan saya ingin terkena anak panah di sini. Pingin anak panah musuh itu nuncep di leher saya. Dia pingin mati syahid. Kemudian wa asyara ila halqihi bisahmin fa amutu fa adkhulul jannah. Kemudian ketika saya perang dan saya tertancap panah di sini, maka saya masuk surga wahai Rasulullah. Itu yang saya cari wahai Rasulullah. Jadi dia ini ngetot ke Rasulullah biar bisa ikut perang Rasulullah, kemudian mati syahid sehingga bisa langsung masuk surga. Ini jawaban yang sangat polos. Tapi Rasulullah mengatakan intas dukillaha yasduka. Jawabannya Rasulullah cuma sak kalimat niku. Nek kamu memang jujur, kalau kamu ngomong itu tulus, jujur dari hatimu yang terdalam, memang keinginanmu seperti itu, niatmu seperti itu, niscaya akan Allah buktikan. Niscaya akan Allah kabulkan apa yang kamu inginkan. Jadi kita lihat aja, nek nggak dikabulkan berarti kamu cuman omong tok. Gitu. Tapi nek tenanan, mesti Allah kasih. Kemudian orang itu pergi, nggak dibawa. Fala bisu qalilan, kemudian ada selang beberapa waktu, summa nahadu fi qitalil aduwi, kemudian ada seruan untuk berjihad lagi. Maka kaum muslimin yang dewasa yang mampu untuk berperang semuanya ikut berbondong-bondong mengikuti peperangan tersebut. Termasuk orang tadi ikut berperang. Fa'utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu qad asabahu sahmun haitsu asyara. Kemudian setelah itu perang terjadi dan kaum muslimin menang lagi. Nah, ketika Rasulullah sedang mengumpulkan jenazah para sahabat yang gugur di medan perang, tiba-tiba ada beberapa sahabat yang gotong orang Badui tadi. Dan dilihat oleh mereka ada panah yang nancep tepat di tempat yang dulu ditunjuk sama dia, di lehernya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ahwahu, apakah dia itu lelaki yang dulu pernah ngomong itu? Maka para sahabat mengatakan, na'am, iya benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqallaha fasadaqahu. Sungguh dia telah berkata dengan jujur, dia telah berkata dengan niat yang tulus, sehingga Allah membenarkan, sehingga Allah mengijabahnya, dan sehingga Allah mengabulkan apa yang dia inginkan. Kemudian Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan karena bangga dengan orang tadi, beliau kafani, kemudian beliau sholatkan, dan setelah sholat beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hadza abduka, ya Allah, yang ada di depanku ini adalah hambamu ya Allah, kharaja muhajiran fi sabilik, dia ini berhijrah keluar dari desanya, meninggalkan hartanya, rumahnya, semua kekayaannya demi berjuang di jalanmu ya Allah. Dan sekarang fakutila syahidan, dia telah mati syahid di medan perang. Wa ana syahidun ala dzalik, dan saya, yaitu Rasulullah,
menjadi saksi atas segala hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang singkat tadi. Yang pertama adalah keimanan itu membutuhkan perjuangan. Jenengan itu, nek namanya orang Islam, mesti harus ada pengorbanan. Nek memang benar-benar Islamnya benar gitu. Nek jenengan berislam mau lurus-lurus wae gitu. Itu enten sing salah. Karena apa? Perjuangan itu senantiasa berjalan. Islam itu akan senantiasa menuju kejayaan. Gerbong ini pasti akan berjalan. Dengan atau tanpa kita Bapak Ibu. Nek jenengan cuman pingin lihat, ya wes gerbong ini akan berjalan tanpa Anda. Tapi nek jenengan pingin ikut andil, ya silahkan masuk ke dalam gerbong itu. Berjuang sesuai dengan kemampuan. Nek punya harta, ya hartanya dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Punyanya jiwa, jiwanya dikorbankan untuk Allah. Punyanya ilmu, ilmunya diajarkan di jalan Allah. Maka ketika katakanlah misalkan saya melihat masjid ini Masya Allah gitu, makmur gitu, hitungannya makmur alhamdulillah gitu. Tapi untuk memakmurkan masjid itu mesti butuh perjuangan gitu. Butuh perjuangan. Dan pasti butuh material juga, materi. Nah, Allah itu membuka pintu yang lebar-lebar untuk jenengan. Meh ikut memakmurkan masjid ini atau tidak? Ini lingkup perjuangan paling kecil ya, dereng sampai sing tataran perang ya. Gitu. Ini jek makmur ke masjid tok. Gitu. Jenengan nek sagete dengan cara meramaikan kehadiran fisik, ya alhamdulillah bentuk perjuangannya itu. Setiap hari datang sholat 5 waktu ke sini gitu. Kalau diberi kelebihan harta, bisa jenengan ikut andil. Karena dalam memberikan servis kepada umat itu kan pasti butuh biaya juga. Ngasih snack, jajan, niku butuh biaya takjil, misal bangun apa gitu, program jalan itu pasti butuh biaya. Nah jenengan tergerak apa enggak gitu, meh lihat tok atau mau ikut gabung gitu. Nek misal jenengan ikut gabung ya berarti sisihkan harta sejauh yang Anda mampu bisa. Ojo ngenteni hartane siso gitu. Sedekah niku dialokasikan, jangan nek siso gitu. Karena jenengan nek modal sedekah niku nek turah hartane niku jenenge menungso ora ana turahe gitu. Karena apa? Sebenarnya urip niku murah Bapak Ibu. Gitu. Paling sedinten niku nek pengeluaran dihitung paling kita makan sing pokok-pokok gitu. Makan, kemudian sandang pangan papan lah paling gitu. Seandainya sudah punya makanan untuk dimakan hari ini itu sudah kayak raja itu. Maka yang mahal itu apa? Gaya hidup kita, gengsi kita yang mahal itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, Islam itu adalah agama perjuangan. Mesti ketika kita berhijrah, mulai berislam dengan baik, pasti ada rintangan-rintangan gitu. Monggo jilbab sing syar'i, sing gede, ngoten niku. Mengke ya mesti dilokke tanggane biasane gitu. Jilbab kok keruduk-keruduk itu misalkan.
Kan kita kan kalau pakai jilbab nggak boleh. Nek wanita itu aslinya nek pakai kerudung niku Bu, mboten angsal warnane sing mencolok-colok gitu. Apa nih ono keling-kelinge gitu. Sakniki kan enten apa niku biasanya enten sing nek kena mote atau apa namanya itu. Nah, hindari yang kayak gitu. Nek enten bordir-bordirane ya aja sing warnane mencolok gitu. Pakai kalau wanita keluar itu pakai yang warnanya soft-soft saja gitu. Kemudian yang besar. Bapak-bapak misal ke masjid gitu. Yo mesti ya enten sing ngrasani gitu. Biasanya ratau ning masjid gitu. Misalkan gitu. Gaya gitu. Ya itu dinikmati aja, butuh perjuangan gitu. Nek kita alhamdulillah nggak sampai mengorbankan. Ya, ada sih yang sampai mengorbankan gitu. Misalkan gini, kita kerja di tempat yang menjadikan kita ini nggak bisa beragama dengan baik. Sholatnya dadi ra keurus gitu. Ramadhane ya terkorbankan gitu. Bahkan misalkan harusnya kita itu merawat orang tua kita menjadi nggak bisa karena pekerjaan gitu. Nah ini seandainya orang yang imannya kuat dan bisa menimbang mana yang lebih baik dan mana yang lebih mafsadat dan mudaratnya gitu. Dia pasti rela meninggalkan kehidupan duniawi demi mengejar akhirat. Gitu. Misal di tempat ribawi gitu, kerja ning bank konven misalkan. Pasti dia walaupun gajinya mungkin 20 juta satu bulan, dia nggak akan ragu demi meraih ridha Allah mencari rizki yang jauh lebih halal. Sebagaimana tadi orang Badui meninggalkan semua hartanya hanya demi mengikuti Rasulullah. Dia rela kok Bapak Ibu, cuman jadi tukang resiki unta-unta gitu. Nek dulu kan unta itu kayak mobil Bapak Ibu gitu. Ya mungkin ya saiki ya cuman jadi tukang cuci mobil gitu. Tapi dia fine-fine aja dengan itu. Dan nggak pernah ada masalah dalam kehidupannya. Karena dia hanya mencari ridho Allah saja. Jadi orang yang sudah mengenal dengan Islam dengan baik, keimanannya bagus, dia itu nggak akan galau hanya karena permasalahan, apalagi masalah rizki dunia. Karena dia yakin selama dia masih hidup, pasti Allah jamin rizkinya. Bukan dari bosnya, tapi Allah yang menjamin. Dan ingat ada satu kaidah Bapak Ibu, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yakin. Misalkan nih, ada mas-mas atau mbak-mbak yang baru hijrah, duwe pacar. Pacaran niku angsal mboten Bapak Ibu? Angsal. Mboten angsal nggih pacaran, itu mukodimah zina, enggak boleh. Bapak Ibu, anak jenengan niku harganya mahal. Jangan boleh dinikmati oleh orang yang enggak bertanggung jawab. Wong pacaran, wong lanang sing pacaran niku cuman pingin menikmati wanita tanpa harus bertanggung jawab. Orang luar kenapa enggak mau menikah? Karena enggak mau ada ikatan. Nek wis nikah niku mesti ada tanggung jawab. Wong sing pacaran itu mesti wong sing ora bertanggung jawab karena pingin enaknya tapi nggak mau tanggung jawabnya. Ning orang sekarang bapak-bapak niku, ibu-ibu niku wedi nek anake ora duwe pacar, ora payu-payu gitu. Coba kalau dia itu mau meninggalkan kekasihnya itu demi mencari ridha Allah. Saya yakin pasti akan Allah ganti dengan orang yang jauh lebih baik. Dan sebenarnya mencarikan jodoh niku tugasnya orang tua gitu. Jenengan niku nek anake wedok digolekke calon sing apik gitu. Nek duwe kanca ya anake bagus enggak apa-apa. Tradisi besanan sama teman itu biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oh, anakmu soleh men itu, nikah mbek anak kowe yo gitu.
Boleh kayak gitu. Jelas. Daripada pacaran untuk jodoh saka Facebook, saka napa niku Instagram dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, kesusahan, sebagaimana tadi Arab Badui tadi meninggalkan desanya, meninggalkan hartanya sehingga dia nggak punya apa-apa, maka kita wajib sebagai sesama muslim itu tolong menolong, saling menanggung beban gitu. Jadi nek jenengan melihat ada saudara muslim khususnya yang kerabat jenengan kok masih hidupnya ekonominya susah, dibantu Bapak Ibu. Orang yang paling berhak mendapat sedekah kita itu adalah orang yang pertama paling dekat dengan kita. Yang pertama ya istri kita atau suami kita gitu. Ya nek wong wedok ora kerja kan berarti ya bojone sing sedekah. Kalau suami itu wajib ngasih makan istri, tapi nek istri niku nggak harus ngasih suami. Ibu-ibu nek kerja niku dipek dhewe. Gitu. Dipek dhewe. Nek entuk warisan ya dipek dhewe gitu. Ora kudu nyekolahke anake nggo duwite, enggak gitu. Nek jenengan kok melu urunan itu sedekah. Nek ora urunan ya enggak apa-apa gitu. Bojone enggak boleh maksa gitu. Tapi nek jenengan ora entuk jatah gitu. Bulanan ya nggo tuku beras, nggo nyekolahke anak. Jenengan boleh nagih sama suami gitu. Wis pokoknya enak banget, posisi wong wedok niku teng Islam enak banget gitu. Makanya warisan niku nggih, nek wong wedok siji tok soalnya dipek dhewe gitu. Nek wong lanang kalih sahami. Karena nanti masih dibagi-bagi sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya gitu. Kemudian jadi nek sedekah niku paling apik nggih teng bojone, anake, terus ibuke, bapak ibuke. Nek bapak ibuke masih kehidupannya kok masih susah gitu ya dibantu gitu. Dan bapak-bapak nggak perlu izin ke istri kalau mau sedekah ke orang tua gitu. Kadang kan nggak ada izin, aku tak ngei mbokku ya gitu. Ini nggak perlu kayak gitu, langsung saja karena bakti tertinggi itu kepada orang tua bukan istri. Gitu. Tapi nek istri wajib izin gitu, izin gitu. Karena harta suami itu kalau mau mentasarufkan harus izin dulu. Kecuali nek niku memang jatahin jenengan sing duwite jenengan piyambak, silahkan gitu. Tapi nek hartanya suami harus izin dulu gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini inti dari kajian ini. Kalau kita punya sesuatu keinginan, rencana, kemudian kok belum dikabulkan sama Allah, belum dikasih sama Allah, maka periksalah niat kita. Apakah itu memang sudah tulus atau belum? Karena janji Allah, kalau kamu itu tulus, kamu jujur, niatnya benar, niscaya Allah akan kasih. Misalkan saya kenapa ya kok nggak bisa baca Quran satu hari satu juz misalkan. Padahal dia sudah berupaya. Ning kok ora iso konsisten nopo? Nah maka tanyakan niat kita, apakah kita ini sudah tulus atau belum? Ikhlas apa enggak? Misalkan jenengan pingin hafal Al-Quran, kok yora apal-apal gitu. Nah maka tujuan ngapal itu untuk apa? Perlu dipertanyakan lagi. Apakah saya itu pingin dianggap hebat ketika hafal 30 juz? Atau saya pingin dipanggil hafid? Atau saya pingin punya kedudukan di masyarakat? Maka ditanyakan. Karena
ajal atau sesuatu, kesuksesan, waktu dan sebagainya, itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Nggak ada yang namanya itu kecepatan, nggak ada yang namanya kelambatan. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Ketika kita itu pantas untuk mendapatkannya, Allah kasih. Pinginnya saya pingin hidup mulia atau mati syahid. Neng itu hanya di mulut, tidak jujur dari hati. Sehingga tidak ada upaya untuk gimana caranya hidup mulia atau mati syahid. Yo urip mulia ya ora entuk, mati syahid ya ora oleh gitu. Karena niatnya hanya anget-anget telek ayam istilahnya gitu. Cuman semangat-semangat sejenak itu. Giliran adzan itu tekone ya telat-telatan gitu. Mending nek teko gitu. Kadang ya dianggap angin lalu aja adzan itu. Lebih mementingkan pekerjaan. Nah ini harus introspeksi. Kita ini nek pingin sukses niku kedah benar-benar memenuhi hak-hak Allah, nek pingin jujur gitu. Apa yang Allah perintahkan ya dijalankan. Maka sebelum hayalal falah itu ada hayya alas sholat gitu. Nek pingin sukses ya sholat sih gitu. Sholat, ingat Allah. Wasta'inu bisabri was sholat. Minta tolonglah kamu dengan kesabaran dan sholat. Berjuang niku kedah sabar dan kedah dibarengi dengan sholat. Menggantungkan kita kepada Allah. Apapun itu cita-cita Anda. Jadi hadis ini luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Ini memahamkan kepada kita bahwa ya niat yang ikhlas itu menuntut pembuktian. Wong nek ikhlas, enggak pamrih itu, enggak ada kepentingan apa-apa gitu. Maka dia akan fokus hanya demi meraih ridho Allah saja. Enggak peduli nanti resikonya, kan biasanya setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan gitu. Kowe engko nek orang Reddit gitu, kowe engko meh makani anakmu ngopo gitu. Kowe nek ra gelem kredit ra bakal iso duwe omah misalkan gitu. Nggih mboten gitu. Kan sakniki niku zaman di mana kok tuku omah cash iku ya nek ra wong sugih tenan niku ya angel gitu. Sampai ada istilah wah aku nek ora kredit ra bakal pernah duwe omah gitu. Akhirnya kredit dan mesti ada ribanya itu. Ada ribanya. Terkadang kita ini ngepenke gitu ya, ngepenke pingin duwe omah ning dunya, ning ora mikir omah ning akhirat. Padahal ketika jenengan bermain riba gitu, itu menghalangi Anda untuk mendapatkan rumah di surga. Terlalu besar yang dikorbankan Bapak Ibu, terlalu besar. Kemudian selanjutnya mengenai niatan yang tulus, bahkan Rasulullah mengatakan man sa'alallahu ta'ala asyhada bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid. Cita-cita tertinggi niku kan mati syahid. Mati syahid niku penak banget. Mati sing ora krasa lara niku mati syahid. Kata Rasulullah tuh rasanya kayak digigit semut tok gitu. Jadi nek jenengan perang, kemudian perangnya itu didasarkan keimanan. Ketika terkena senjata musuh, niku mboten krasa. Krasane kayak digigit semut. Kemudian nek meninggal pun nanti masih bisa ngasih syafaat ke keluarganya. Bahkan 70 orang lebih itu. Jenengan bisa milih keluargane sing pengen diajak ning swarga sapa gitu. Enak iso gondol gitu. Cuman satu yang menghalangi orang yang mati syahid masuk surga niku. Napa Bapak Ibu? Utang. Makanya jangan sering utang. Jangan suka utang. Utang niku
bisa menghalangi orang yang jelas-jelas genah masuk surga. Gitu. Maka nek iso niku nek ora mepet banget ojo ngutang. Orang kan nek sekarang gaya hidupnya ngutang itu. Kerja PNS kan iso nyekolahke gitu, sertifikate gitu ya. Hampir semua PNS itu semuanya wis disekolahke sertifikate gitu. Ini surat apa nih? Surat sakti gitu ya. Ya mahal harganya memang. Tapi itu bisa menghindari. Kita nih nggak tahu Bapak Ibu matine kapan gitu. Matine kapan ra ngerti gitu. Makanya nek bisa nek memang kudu utang kalih sedereke sing muslim gitu, sing mudeng bahwa manfaat apapun yang diambil dari utang niku riba. Utang niku ora oleh menguntungkan pihak yang menghutangi gitu. Keuntungan yang didapat dari hutang piutang itu riba. Karena hutang piutang itu asasnya tolong menolong. Nek wong ngutangi kuwi siap rugi, ning ganjarane ageng sangat gitu. Nah, orang yang dia itu mati syahid itu terhalang dengan hutang. Dan di sini Rasulullah mengatakan orang yang berangan-angan, bercita-cita ingin mati syahid dan itu jujur dari hatinya yang terdalam, maka niscaya dia itu akan mendapatkan manzilah itu, mendapatkan keutamaan mati syahid walaupun dia itu mati di atas kasurnya. Maka jenengan ampun anti sama syariat jihad. Wong niku nek wis krungu sakniki wong krungu jihad itu langsung teroris gitu. Enggak Bapak Ibu, jihad itu ada di dalam Islam, syariat Islam. Walaupun memang penerapannya itu ada aturan-aturannya. Ning ojo terus anti gitu. Itu kan kenapa kok syariat jihad itu kok dikebiri oleh musuh-musuh Islam. Kowe ora usah sinau jihad, engko ndak dadi teroris. Jihad itu adalah sebuah syariat yang fungsinya untuk mempertahankan eksistensi dari keislaman itu sendiri. Ibaratnya gajah, nek orang digading, kuwi ra ono alat untuk membela diri. Jenengan nek enggak ada syariat jihad, enggak ada ikdat, persiapan. Nek diserang musuh sewaktu-waktu wis ra iso ngopo-ngopo. Istrinya diperkosa, kita diem aja karena nggak bisa gelut gitu. Apa neh wingi begal gitu. Begal nek melawan malah dijadikan tersangka. Kuwi piye terus ngono kuwi. Mosok ya kon meneng wae dirampok gitu. Itu ya keliru gitu. Nah, maka kenapa orang Islam itu harus kuat, harus bisa bela diri. Itu nek dibegal itu iso kaya wong wingi. Musuhe papat iso mateni loro. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah gimana nih seandainya saya dirampok gitu. Ya lawan gitu. Lawan sampai titik darah penghabisan. Lah nek saya nanti nek saya terbunuh gimana? Ya nanti kamu mati syahid. Surga bagi kamu. Lah nek saya malah membunuh gimana Rasulullah? Ya dia nanti di neraka. Kamu enggak dihukum. Karena posisi mempertahankan diri. Yaitu nek negara enggak berlandaskan dengan syariat niku dadine kleru-kleru. Nek dalam Islam yang membunuh begal itu enggak akan dihukum. Bahkan dia yang masuk neraka itu yang mati karena membegal. Nah ini kita malah kemarin dijadikan tersangka kan jadinya lucu. Lucu. Itu tidak sesuai dengan Islam kayak itu. Tapi alhamdulillah masyarakat kita sudah cerdas sehingga kemarin dengan bantuan masyarakat emasnya itu bisa bebas. Alhamdulillah. Sebenarnya alasannya dia simpel gitu ketika ditanya kok membunuh kenapa itu. Lah saya nek mati siapa yang tanggung jawab? Gitu tak jawabannya. Ya dia benar itu, jawaban bolos itu. Lah nek aku mati terus sapa sing tanggung jawab itu.
Dia punya anak, istri, punya keluarga dan sebagainya. Wong negara ya nggak mau menanggungkan kalau dia mati itu nanti. Ya akhirnya dia survive itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, masih ada waktu. Sudah ini ya. 37. Kita tunggu 10 menit biar bisa sekalian sholat syuruk gitu nggih. Ini saya mau cerita saja. Ini juga masih mengenai peperangan. Karena perang niku paling iso menyaring mana orang yang beriman dengan jujur dengan mana yang beriman abal-abal itu ya perang itu nanti. Jadi Rasulullah niku nek perang nanti semua yang izin itu dibiarkan sama Allah, sama Rasulullah gitu. Karena yang izin itu kalau nggak ada udzur syar'inya itu tandanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Tapi nek misal dia nggak punya peralatan, karena perang itu nggak butuh modal, nggak punya peralatan, atau karena misal sudah tua, atau karena misalkan dia itu ada tugas dari Rasulullah untuk menjaga kota, maka itu nggak perang karena udzur. Nah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasalamah. Jadi Rasulullah mengisahkan dulu ada seorang nabi yang dia itu pingin ngajak perang rakyatnya, umatnya. Kemudian beliau kumpulkan. Kemudian nabi ini mengatakan, wahai umatku, mari kita berperang, tapi jangan berperang ketika Anda termasuk 3 golongan yang saya sebutkan. Yang pertama, laki-laki yang baru aja nikah dan lagi bulan madu. Nah, ini nggak boleh diajak perang. Nek perang nanti nggak fokus ya, gitu. Nggak fokus nanti, mikir ke bojone wae gitu. Nah, jadi manten anyar nggak boleh ikut perang. Kemudian yang kedua, orang yang baru membangun rumah dan belum meninggikan atapnya, urung napa niku nek istilah kita ya. Belum jadilah gitu. Ijek meh dadi. Nah, ini juga nggak boleh ikut perang. Karena nanti dia nggak fokus juga itu. Jadi sing jek bangun omah dan atapnya itu belum jadi, maka jangan ikut perang dulu. Dibar kesek gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang baru saja membeli kambing atau unta yang bunting gitu, atau punya kambing dan unta yang hamil. Kemudian dia sedang menanti kehamilannya, nah, itu juga nggak boleh ikut. Ini semua fungsinya apa? Agar perangnya niku bisa fokus. Karena wong nek perang ora fokus mau membebani prajurit tok. Prajurit kalau nggak bisa fokus itu hanya membebani yang lainnya saja. Nah, maka kemudian berangkatlah Nabi ini bersama dengan pasukannya. Kemudian setelah itu ketika peperangan itu sudah memasuki waktu asar mau maghrib dan kemenangan itu sudah di depan mata, Nabi ini berdoa kepada Allah. Dia mengatakan kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, sesungguhnya engkau itu diperintahkan oleh Allah dan saya juga diperintahkan oleh Allah. Maksudnya matahari itu kan beredar sesuai dengan sunatullah yang sudah Allah tetapkan. Matahari itu juga makhluk yang dia itu berjalan sesuai dengan perintah Allah. Sedangkan saya ini juga makhluk yang saat ini sedang membawa misi jihad fisabilillah. Maka Allahumma bisha alaina. Ya Allah tolong tahanlah matahari sebentar saja. Soalnya nek dulu itu nek perang wengi niwan mboten ketok itu. Perangnya kedah siang, nek udah malam itu sudah gencatan senjata, sudah waktunya istirahat, nggak boleh saling menyerang. Nah, maka karena ini hampir menang gitu, Nabi ini berdoa agar matahari ditahan dulu. Dibar kesek perangnya kan menang. Fahu bisat hatta fatahallahu alaihi. Kemudian Allah benar-benar menahan matahari ini sehingga yang harusnya sudah terbenam itu belum terbenam. Dan akhirnya menang. Kemudian
Fajama'al ghanaim, kemudian ketika menang semua harta rampasan perang dikumpulkan. Kemudian ditunggu, karena di syariat yang dulu harta rampasan perang itu tidak boleh dimakan, nggak boleh masuk ke kas negara, harus dibakar. Gitu. Nanti ada kilat yang akan menyambar dan membakarnya. Nek belum datang api, itu tandane ada yang ngumpet ke. Gitu. Maka Nabi ini ketika sudah mengumpulkan seluruh harta rampasan perang, kok apinya nggak datang-datang. Sehingga dia mengatakan, ini pasti di antara kalian ada yang gulul. Gulul niku korupsi harta rampasan perang. Ngumpet ke harta rampasan perang. Nah, kemudian beliau meminta untuk dibaiat satu-satu, salaman gitu. Mengaku kalau nggak mengambil harta rampasan perang itu. Semua kabilah, jadi itu kan ada kabilah-kabilah. Nah, istilah kita ya peleton-peleton gitu nggih. Tiap pasukan-pasukan itu pimpinannya disuruh salaman sama nabinya. Kemudian ada yang nempel nggak bisa lepas. Nah, kemudian dia mengatakan, Nabi ini mengatakan, oh ini di pasukanmu ada yang ngambil harta rampasan perang. Sehingga dipanggil seluruh pasukannya, kabilahnya, kemudian dilakukan baiat. Sehingga akhirnya ada 3 orang yang tangannya niku nempel buatan saged dilepas gitu. Maksudnya saya nempel, kemudian diinterogasi, benar. Mereka ternyata menyimpan harta rampasan perang. Kemudian disuruh ngambil, dan ketika diambil ternyata mereka itu menyimpan bongkahan emas sebesar kepala sapi. Wis segede apa niku wis. Ndak sapi ning emas pinten kilo niku. Wis larang banget niku. Ya cucuk ngono ya, niku cucuk le napa niku le gulul itu. Akhirnya dikembalikan dan kemudian dikumpulkan lagi dan akhirnya datanglah api untuk melahapnya. Nah, di sini perlu diketahui Bapak Ibu, ternyata kejujuran itu dalam amal-amal jama'i itu dibutuhkan kejujuran juga. Gitu. Nek jenengan pingin perusahaan niku sukses, napa organisasi ini sukses, pastikan orang-orang yang di dalamnya itu semuanya jujur. Mungkin pimpinannya jujur, kemudian ketuane bagian ya jujur, manajer-manajernya jujur, itu supervisornya jujur. Nek ada beberapa anggota yang nggak jujur. Nah ini akan mempengaruhi kesuksesan dari sebuah amal jama'i tersebut, perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Sebagaimana tadi, Nabi ini menang, neng ternyata ada masalah di dalam kemenangannya itu. Ternyata ada 1 atau 2 orang yang dia itu ngumpet ke harta rampasan perang. Ternyata efek ketidakjujuran itu berimbas ke lingkungan. Indonesia kenapa kok kayak gini? Bisa jadi orang yang nggak jujur lebih banyak daripada yang jujur. Bahkan sekarang niku mohon maaf sudah tersistem gitu ya. Sudah tersistem. Orang yang tadinya jujur pun mau nggak mau harus nggak jujur. Teman saya pernah dapat bantuan pendidikan niku napa nggih lupa saya. Bos nggih gitu. Bantuan operasional sekolah nggih. Ya. Pondok gitu. Dapat 80-an juta gitu. Ketika mau mencairkan di kantor kabupaten apa pundi gitu, saya nggak tahu itu mencairkan gitu. Ada potongan yang nah istilah kita pungli gitu. Petugas itu bilang, Pak niki mau nggak mau kita potong segini gitu. Nek jenengan, tapi dikasihkan dulu uangnya gitu. Nek jenengan mau, nggih silakan diambil gitu, bayar gitu. Nanti kita bantu ke depannya gitu. Tapi nek jenengan nggak mau bayar gitu, ya nanti mohon maaf ke depannya kita nggak mau bantu lagi. Gitu. Jadi
Aslinya kan petugas itu sudah digaji oleh negara. Dan dia melakukan tugasnya itu bukan dalam rangka membantu, tapi memang sebuah kewajiban. Pungutan yang diambil dari sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan gajinya, upahnya, itu haram Bapak Ibu. Enggak boleh. Haram. Kan cuman 5.000 kas gitu. Enggak boleh gitu. Biasanya nek di kantor, mohon maaf, kantor kelurahan, kecamatan itu ada apa istilah ini kok? Kotak kas nopo-nopo nih, paling 5.000 itu. Bukan masalah nominalnya Bapak Ibu. Itu haram itu. Karena mereka yang kerja di situ sudah digaji. Bahkan sudah disertifikasi gitu ya. Wis untuk gaji ketelulas gitu. Tapi kok masih aja nyari-nyari kesempatan gitu. Nah ini haram, hati-hati. Dan itu nanti akan berpengaruh kepada kesuksesan bersama. Kalau ada orang yang berbuat curang satu saja, itu mesti nanti akan menghambat kesuksesan yang lainnya. Karena kita ini bergerak seperti satu kapal. Satu kapal gitu. Nek ada satu orang yang melubangi kapal itu, niscaya sing tenggelam orang ini kutok napa kabeh? Kabeh gitu. Niki enten hadis ning ceritane sisuk wae gitu. Enten hadis masalah niki. Maka pentingnya amar ma'ruf nahi munkar nih. Wong sing lubangi kapal nek tangane ora dicekel aja dilubangi gitu. Niku bahaya, kapalnya bakal tenggelam. Lah ngopo kok tenggelam, kok dadak nglubangi napa? Amargane dia pekewuh. Tiap harus ngambil air harus ke atas karena tandon air kan di atas gitu. Daripada aku riwariwi munggah midun gitu, ganggu sing lantai loro, lantai telu, wis tak lubangi ning ngisor wae, engko gerek njikuk banyu, engko tak tutup meneh gitu. Pikirnya gampang gitu. Maka seandainya enggak ada yang menghentikan tangannya orang tadi, niscaya ketika dia lubangi kapal itu semuanya akan ikut tenggelam. Ketika ada orang yang berbuat dolim, itu pasti akan merembet ke yang lain. Karena apa? Allah itu kalau ngadab itu ora pilih-pilih gitu. Oh iki sing ahlul maksiat, iku sing kena longsor iki wae gitu. Enggak, sing kena gempa sing maksiat-maksiat wae. Enggak Bapak Ibu. Nek gempa nggih kabeh ngrasakne gitu. Maka pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Pentingnya kita senantiasa jujur. Itu agar apa? Agar kita bisa semuanya sukses bersama. Nggih, mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Kajian kita kali ini mulai jenengan introspeksi niat. Niatnya memasuki Ramadan ini saya target-target kemarin pingin apa saja yang saya selesaikan gitu. Tercapai apa enggak? Kalau belum tercapai itu tandanya kita harus memperbaiki niat lagi gitu. Nah, kalau sudah tercapai maka ditingkatkan. Karena ibarat lomba lari, semakin dekat dengan finish itu larinya harus semakin kenceng, ojo malah ngelukru gitu. Karena separuh dari sisa dari Ramadan itu emas gitu. Waktu emas, prime time istilahnya, mahal. Enggak semua orang dikasih sama Allah. Nah mumpung kita jenengan semua ini dikasih sama Allah waktu setengah akhir Ramadan di bulan Ramadan tahun ini, manfaatkan sebaik mungkin karena bisa jadi Ramadan depan kita sudah enggak dikasih lagi sama Allah. Jadikan ini Ramadan terakhir. Sehingga ketika kita ini memang benar-benar ini terakhir, ya wis kita enggak ada penyesalan di dalamnya. Thayyib, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.